Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam, ini masuk episode 1094. Oke, saya didampingi oleh Pendeta Alvin, mari kita mulai. Baik. Dari seorang pria usia 40 tahun sudah menikah, memiliki satu anak dan tinggal di Banten. Iya, Om Eras, saya salah satu jemaat Om Eras sejak dulu di Roxy. di Roxy Square. 5 tahun terakhir saya terkadang ibadah di Gajah Mada dan terkadang di Mall Arta Gading. Hanya saja tidak selalu setiap minggu karena cukup jauh dari tempat tinggal saya. Banten sih rumahnya. Terus, Iya. Saya ingin bertanya Om, saat ini saya sedang hancur secara finansial. Saya tidak ada pekerjaan, hutang saya menumpuk ratusan juta di luaran, nama baik saya juga sudah hancur akibat masalah hutang-hutang tersebut. Tanpa dipungkiri, ini membuat banyak masalah dalam rumah tangga tentunya. Saya sudah tanya soal pekerjaan kemana-mana, tapi belum dapat juga. Menurut Om Eras, bagaimana langkah terbaik saya selanjutnya supaya bisa keluar dari masalah ini? Hari demi hari saya cuma terlewati dan habis untuk beralasan ataupun memberi penjelasan kepada orang yang saya hutangi. Rasanya saya sudah sangat tidak kuat menjalani hidup sehari-hari. Terima kasih Om, Tuhan Yesus memberkati. begini, kamu ya harus percaya mujizat masih ada. Masalah yang kamu hadapi hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan. Kalau kamu tidak punya masalah ekonomi, keadaanmu bisa lebih berbahaya terkait dengan kekekalan. Jadi keadaan ini keadaan yang baik supaya kamu tidak terjerumus. Jadi tidak apa-apa. Kau percaya Allah itu hidup. Kamu hidup suci, ikut doa pagi WIB jam 5, ikuti doa lewat online kalau kamu harus ya pergi jauh ke Mall Arta Gading atau Gajah Mada dan mungkin sulit juga biayanya, lewat online. Hidup suci doa pagi. Nah, ini langkah yang kamu ambil dan kamu tunggu Tuhan memberi mujizat. Sementara tetap mencari pekerjaan sana sini dan melihat peluang ada jalan mendapatkan nafkah. Kalau kamu ditagih, kamu katakan bahwa kamu akan membayar dan sekarang sedang mengusahakan. Saya sendiri makan susah, beritahu begitu. Ya, saya kira cukup itu saja. Kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Itu saja. Itu yang saya sampaikan dalam nama Tuhan. Lakukan dan alami kemuliaan Allah. Ya. Oke. Berikutnya dari seorang pria usia 58 tahun sudah menikah, memiliki 3 orang anak, tinggal di Sulawesi Utara. Apakah berpengaruh apabila pelayanan sebagai gembala yang tinggal jauh dari pelayanan, sekitar 30 km, dan hanya hadir pada hari Minggu sehingga membuat jemaatnya tidak bertambah? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pak Eras. 30 km tidak terlalu jauh mestinya. 30 km itu bisa dijangkau dalam 1 jam. Betul nggak? Jika jalannya baik. Jika ngebut 30 menit juga 30 km 30 menit. Kalau kecepatan lebih tinggi bisa 25 menit, ya kan? Kalau penggembalaan tanya dikunjungi gembalanya seminggu sekali, tidak akan maju. Kebaktian hari Minggu ya nanti pertengahan minggu lakukan. Jika tidak, taruh gembala di situ. Ya? Oke, saya kira cukup itu. Ya. Berikutnya dari seorang wanita usia 31 tahun, belum menikah, tinggal di Sumatera Utara. Jemaat Karismatik Injili Karismatik ya. Injili. Ya, Karismatik ini. karismatik ya Pak ya. Shalom Pak Eras, saya ingin bertanya, bagaimana menyikapi gembala sidang yang sombong? Wah, apa sombongnya? Yuk kita baca. Kita belum membaca Iya, ini. belum, Pak. Gembala di gereja saya suka sekali membenarkan diri dan sering menyindir para pelayan ketika berkhotbah. Beliau juga sering membeda-bedakan kami para pelayan. Gembala kami menyuruh untuk upgrade diri dalam pelayanan, namun ketika kami sedang mengupgrade diri, justru gembala kami menyepelekan apa yang sudah kami pertanggungjawabkan dalam pelayanan tersebut. Saya sudah cukup sabar menghadapi karakter Bapak Gembala kami. Sampai beberapa tahun lalu, saya pernah keluar dari pelayanan dan gereja tersebut.
Sepertinya saya tidak bertumbuh di gereja itu, dan ketika itu juga saya hanya mengikuti ibadah di truth.id. Tahun 2023, saya dibujuk untuk kembali ke gereja dan terlibat dalam pelayanan. Saya membuka hati lagi untuk melayani, karena menurut saya Bapak Gembala kami sudah berubah. Namun ternyata salah, Bapak Gembala kami masih belum berubah. Dia mengajak saya untuk melayani karena para pelayan di gereja kami sangat terbatas. Sampai saat ini beliau sangat manipulatif, Pak. Mohon bimbingan dari Pak Eras. Terima kasih, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Kalau dia benar-benar tidak berubah, ya ini saya kan hanya mendengar dari pihak kamu. Kamu tidak akan bertumbuh dan stres di situ. Ajak dulu Bapak Gembalamu mendengarkan Truth.id, siapa tahu berubah. Ajak doa pagi jam 5 WIB dengan Pak Eras, siapa tahu berubah. Jika tidak, kamu jangan ada di gereja itu. Kamu buang waktu sia-sia kalau gembalamu tidak dewasa, karena dia tidak akan mendewasakan orang, dia sendiri tidak dewasa, kepribadiannya bermasalah. Ya, coba kamu cari gereja lain, atau sementara kamu ikut Truth.id sampai kamu membuat persekutuan doa sendiri dan kami ikut mendukungnya. Ya, saya kira itu saja. Dan yang terakhir kamu tanyakan kepada Tuhan apa yang harus kamu lakukan. Tapi dengan karakteristik pendeta seperti yang kamu kemukakan, dia memiliki masalah kehidupan rohaninya yang tidak dewasa. Oke. Berikutnya dari seorang wanita usia 30 tahun sudah menikah dan tinggal di Malaysia. Shalom Pak Erastus, saya mau bertanya, apa boleh saya bercerai? Jujur saya sudah capek Pak. Mulai dari dulu saya selalu dapat laki-laki yang tidak berduit. Bahkan saya juga sering diporotin lelaki. Saya akui saya memang wanita bodoh, gampang percaya dan kasihan sama orang. Bahkan saya pun menikah dengan lelaki yang tidak punya duit. Selama saya nikah, dulu saya juga yang biayai pernikahan kami, termasuk DP mobil juga saya bantu karena suami saya tidak bekerja. Jadi rencana kami, dia akan kerja sebagai supir online. Setelah dia menjalani pekerjaan tersebut, penghasilannya tidak bisa menutupi cicilan mobil dan biaya servis. Kami sering bertengkar gara-gara ini, Pak. Ujung-ujungnya saya juga yang bayar kredit mobil. Oke, stop. Kamu wanita yang rela berkorban bagi orang lain, wanita yang rajin bekerja, wanita yang kuat. Tapi kelemahanmu adalah kamu seakan-akan tidak bisa hidup tanpa pria atau tanpa suami. Ini salah. Mestinya kamu harus berani hidup tanpa laki-laki. Dan kamu dapat laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Apalagi kalau kamu jauh. Ya. Saya tidak yakin suamimu setia kepada kamu. Kok bisa lo nge-grab? Sampai untuk perawatan saja tidak bisa bayar. Saya tidak yakin. Ada yang tidak beres ini. Ya kan? Kalau kalau untuk servis saja harus mesti ini, wah, harus mesti uang lagi dari kamu, nggak bener ini, nggak beres ini. Mestinya kamu putuskan saja, nggak usah pakai nge-grab, kau putuskan, kau break aja, dan nggak usah. Nggak usah. Mobil malah dipakai untuk yang ndak-ndak itu. Oke, teruskan. Waktu lalu gara-gara kami tidak sanggup membayar cicilan 2 minggu, suami saya selalu ditelepon debt collector. Suami saya takut ditangkap debt collector, lalu menyerahkan mobil langsung ke showroom. Kami pun didenda sampai 15 juta rupiah. Lalu kami lunasi, kemudian kami ambil mobil itu lagi dari showroom. Untuk membayar cicilan mobil juga saya yang harus bayar. Jujur saya capek Pak, saya kerja di sebuah perusahaan di luar negeri, Di Malaysia. sambil jualan apa saja yang saya masak dan banyak lagi jualan saya yang lain. Kasian kan, saya udah bilang apa, kerja keras. Saya belum membaca tulisan ini kan. Saya kerja seperti orang gila, tidak kenal lelah, tapi merasa tidak ada hasil. Suami saya di Indonesia supir online.
Kadang saya berdosa sama Tuhan. Kenapa Tuhan selalu mempertemukan saya dengan lelaki yang tidak bisa saya harapkan? Bukan, kamu sendiri yang memilih. Jangan menyalahkan Tuhan. Kamu yang memilih, nak. Kamu bertemu dengan banyak pria, kamu bisa berkata tidak. Nah, kalau kamu bertemu dengan penjahat, lalu kawin dengan penjahat, kau bilang, Tuhan, kenapa saya bertemu dengan penjahat? Ya, kamu yang salah, nggak boleh gitu. Terus, Terkadang saya iri melihat teman saya dapat suami atau pacar yang boleh menghidupi mereka. Padahal hidup mereka tidak takut Tuhan banget dan tidak baik-baik amat. Tapi kenapa saya yang sudah berusaha dekat dengan Tuhan malah seperti ini? Jujur saya capek, Pak. Mulai dari kecil hingga sekarang saya harus bekerja keras. kasihan. Kasihan kamu. Sekarang yang pertama, kamu dengerin nasihat saya ya. Yang pertama, jangan kirim uang seperak pun untuk suamimu. Mobil itu dijual atau dikembalikan biar dia cari nafkah dengan tenaganya sendiri. Kamu nggak sebut dia punya anak nggak ini? Iya, tidak disebutkan, Pak. Kamu lakukan itu. Kalau dia kemudian main gila dengan perempuan lain, nah itu kamu pertimbangkan pernikahanmu. Ingat, jangan kirim uang seperak pun kepada suami. Karena dengan kemurahan hatimu itu kamu merusak dia. Paham? Kamu yang merusak dia. Kamu memanjakan dia. Sekarang uang di Malaysia kamu kumpulkan. Titik. Biar dia cari uang sendiri. Dia laki-laki, jangan kamu buat dia tidak jadi laki-laki. Setelah itu kamu lihat nanti bagaimana perkembangannya. Kamu lihat. Laki-laki jauh dari wanita. Dari istri maksudnya. Mau kemana kalau dia tidak takut Tuhan? Oke? Dengar ucapan saya ini. Lakukan lalu kamu beri kabar ke saya ya. Oke, cukup. Kok jadi marah saya? Iya, ini merusak. Perempuan ini baik banget nih. Kasihan. Kasihan. Kerja keras. Cakap. Murah hati, rela berkorban. Tapi malah merusak orang. Karena kemurahan hatinya. Makanya mulai sekarang jangan memberi uang seperak pun. Oke. Tapi untuk orang tua tidak boleh berhenti. Harus tetap membantu. Oke. Berikutnya dari seorang wanita usia 42 tahun, belum menikah, tinggal di Malaysia, jemaat GSKI online. Ya, jadi hanya lewat online. Ya. Shalom Bapak Rohaniku, Pastor Erastus Sabdono, hamba Tuhan yang setia mendampingi dan tim ABAM. Terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan saya di ABAM 1072. Walaupun Bapak Rohaniku berkata pertanyaan saya kurang lengkap, tapi dengan penjelasan yang Bapak Rohaniku jelaskan, saya sangat-sangat mengerti. Terima kasih karena mendidik, menegur, dan menasihati saya lewat ABAM. Pertanyaan saya itu mengenai Allah Israel dan Allah Arab. Poin yang Pastor Erastus katakan, jangan menghakimi kepercayaan orang lain, tetapi hiduplah berdamai dengan sesama manusia. Saya terus berpikir bagaimana orang boleh mengatakan sesat, sedangkan yang diajarkan hidup kudus, tinggalkan dosa, dan berdamai dengan sesama. Terima kasih tim ABAM yang telah memasukkan saya dalam komunitas ABAM. Akhirnya sehat selalu Bapak Rohaniku, Pastor Erastus Sabdono. Terima kasih kepada kekasih kita ya dari Malaysia. Kalau saya ini maksudnya mengajarkan kekudusan, mengajarkan mengasihi sama, mengapa saya dikatakan sesat itu ya. Kuasa kegelapan pasti menggerakkan mereka untuk menutup telinga banyak orang supaya tidak mendengar suara kebenaran ini. Kita diam saja biar Tuhan yang membela kita. Oke. Berikutnya dari seorang wanita usia 37 tahun, sudah menikah, memiliki 2 orang anak dan tinggal di Sumatera Selatan. Shalom Bapak Eras, saya selalu stres jika anak saya sakit, apalagi anak kedua saya riwayat step atau kejang akibat demam tinggi sampai 7 kali. Saya merasa gagal jadi ibu dan sebagai perawat. Saya juga merasa capek ketika anak sakit dan suami saya tidak ada. Saya lelah hati, pikiran, dan raga. Tapi ketika saya mengeluh dan meminta suami untuk menemani anak berobat, suami tidak bisa karena pekerjaan. Saya marah dan dia mengatakan... Suami tidak bisa karena pekerjaan, saya marah. Oh iya. Saya marah dan ini komanya enggak ada, terus bingung ya, terus. Saya marah dan dia mengatakan akan membawa kedua anak saya ke Palembang.
Saya merasa percuma saya rajin ibadah, tapi anak saya sakit terus, selalu LDR dengan suami dan stres mengurus anak-anak. Kamu marah sama Tuhan. Ya. Jangan coba-coba lawan Tuhan. Kamu katakan saya merasa percuma serajin ibadah, tapi anak saya sakit terus. Anakmu sakit terus tapi sehat, atau masih bisa sehat, atau masih hidup, bersyukur. Ada orang yang anaknya tidak pernah sakit, begitu kecelakaan mati. Dengan keadaan ini mestinya kamu dekat dengan Tuhan. Kalau kamu mengasihi Tuhan, jadi kekasih Tuhan. Tuhan akan mengasihi kamu dan mengasihi orang-orang yang kamu kasihi. Dengan caramu bicara ini, kamu kurang takut akan Allah. Kamu kurang dewasa. Sekarang yang kamu harus lakukan, coba kamu doa pagi bersama saya jam 5 WIB. Coba kamu jaga mulutmu, jangan ucapkan kata-kata yang tidak patut. Coba jaga pikiran perasaanmu untuk bersih. Hidup suci menjadi kekasih Tuhan. Itu merupakan cara kita melindungi orang-orang yang kita kasihi. Kalau kau masih kuat menopang, memikul beban anakmu, nggak usah kamu telepon suamimu harus pulang ya, harus datang. Udah, kamu pikul sendiri bersama Tuhan. Kamu ikuti nasihat saya, kalau tidak kamu akan menyesal. Oke, saya kira cukup itu. Hanya Tuhan yang bisa menolong kamu, nak. Karakter watakmu yang belum baik, kamu harus bertumbuh dari dewasa. Jika kamu menjadi kekasih Tuhan, kamu tidak akan dipermalukan Tuhan. Oke, amin. Berikutnya dari seorang wanita usia 48 tahun sudah menikah, memiliki 3 orang anak dan tinggal di Banten. Terima kasih Pendeta Eras. Yang mau saya tanyakan, apa jawaban saya sebagai seorang ibu ketika ada yang bertanya tentang pekerjaan anak saya, sedangkan anak saya bekerja di perusahaan perjudian di luar negeri. Haruskah saya jujur atau berbohong, Pak? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kalau kamu ditanya, kamu tidak menjawab pun jadi tidak salah. Kecuali kepada orang yang kamu percaya untuk bisa diajak mendoakan. Jadi kalau ditanya bagaimana anakmu bekerja di luar negeri, Bu, kerja apa? Ada. Apa ya, Bu? Ada lah. Apa sih, Bu? Ya ada. Nggak usah dijawab. Kalau dia masih mau nekat terus maksa, maaf ya Bu, saya tidak akan menjawab. Maaf ya Pak, saya tidak akan menjawab. Itu privasi anak saya. Privasi anak saya. Saya kira saya jawab juga tidak akan menguntungkan ke ibu bapak. Tidak saya jawab juga tidak merugikan. Nah, gitu aja ngomongnya. Tapi yang jadi masalah sekarang, kok anakmu kerja di situ? Itu maksudnya. Ya, ya oke. Saya kira kalau dia bekerja di situ, misalnya jadi tukang cleaning service, ya, ya tidak bisa dikatakan salah, ya. Di tukang parkirnya, ya dia jual jasa saja, itu juga tidak bisa dikatakan salah. Kecuali anakmu bos judi itu, yang sebenarnya punya wewenang untuk menghentikan kegiatan itu. Kalau dia hanya jual tenaga, jual jasa, dimanapun nggak masalah. Tetapi kalau tidak sejahtera, ya bekerjalah di tempat lain. Oke? Saya kira itu saja. Pokoknya nggak usah jawab, kok repot. Nggak usah bohong. Nggak Pak, ada. Apa toh Bu? Ada. Tapi apa Bu? Ada. Aduh ini privasi anak saya Pak, saya tidak bisa jawab. Selesai. Saya jawab juga Bapak tidak untung, nggak saya jawab juga Bapak juga nggak rugi. Lalu kalau dia masih maksa, jangan bergaul sama orang itu. Orang itu pasti orang nggak benar. Kepoh kiamat. Bener-bener. Orang kepoh kiamat itu sampai repot kita ngadepinnya ya. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 40 tahun sudah menikah tinggal di Banten, Jemaat Gereja Injili. Ya. Shalom Pak Eras yang terhormat, saya mau menanyakan pendapat dan minta nasihat dari Bapak karena Bapak sudah seperti Bapak rohani bagi saya. Saya sudah menikah selama 4 tahun, suami saya seorang yang perfeksionis
keras sifatnya dan kurang sabaran. Dari awal pernikahan, suami saya sering memarahi saya karena saya dianggap lamban, ceroboh, dan tidak reliabel. Saya mengakui bahwa saya memang ceroboh dan saya berjanji ke suami untuk berubah. Selain karena takut dimarahi lagi sama suami, saya juga merasa perlu untuk bertumbuh dan berubah. Saya benar-benar berusaha untuk berubah, Pak. Tapi selalu saja setiap kali saya melakukan kecerobohan yang sama, suami saya langsung marah dan mendiamkan saya. Kalau dia diam, dia tidak akan memperdulikan saya. Saya tanya, dia tidak menjawab. Saya masak, tidak akan dimakan. Pokoknya dicuekin total. Setahun terakhir, dia mulai mengeluarkan kata pisah saat dia marah. Katanya tidak tahan dengan perbedaan kami dan dia capek dengan saya yang tidak berubah. Hanya karena kebaikan Tuhan, akhirnya dia melembut dan menarik ucapannya. Pak, saya baru menyadari bahwa dalam pernikahan ini saya hidup dalam ketakutan tiap hari. Takut dimarahi kalau salah, takut dia pulang dengan bad mood. Dia memang tidak KDRT dengan tangannya, tapi saya merasa dia abuse saya dengan kata-kata dan perbuatannya. KDRT verbal itu bisa tidak kalah dahsyatnya dengan fisik. Iya. Bikin orang jadi stres, depresi, kehilangan kepercayaan diri dan lain-lain. Terus Saya lebih bahagia saat dia pergi kerja dan berharap dia pulang malam. Pernikahan macam apa ya Pak yang saya jalani ini? ya pria suamimu ini memang egois dan menurut saya jahat. Dia merusak kamu. Kamu bisa kehilangan kehidupan. Kamu bisa kehilangan kehidupan dengan memiliki pria seperti ini. Ya, ya. Ini perhatian buat yang lain. Lebih baik tidak menikah daripada menikah dengan pria seperti ini, pintar, mungkin juga punya penghasilan, ganteng, tapi perfeksionis. Kalau isinya salah dia marah. Didiamkan, masak tidak dimakan. Ini laki-laki bukan jahat loh. Jahat. Dia bukan jahat tapi jahat. Jangan dipikir nggak jahat loh. Justru kalau orang jelas-jelas jahat, ya jahat. Ini kelihatannya baik. Mungkin di mata masyarakat dia juga baik. Itu lebih membuat tekanan bagi pasangannya. Orang memandang dia baik, orang sopan, orang berprestasi, tapi di rumah dia jadi monster. Ini bukan jahat, tapi jahat. Tapi kepada wanita ini, pada ibu, saya berkata diam saja dulu. Ibu hidup dalam kesucian seperti yang saya ajarkan menjadi kekasih Tuhan. Kita lihat bisa apa dia. Ya, Tuhan masih bisa memberi kesempatan dia berubah. Terus. Saat ini saya merasa capek sekali secara emosi dan hanya bisa menangis di hadapan Tuhan. Menangislah di hadapan Tuhan, Tuhan dengar. Pak, kalau dia mengucapkan pisah lagi, apa yang harus saya katakan? Jangan cari jawaban sekarang. Minta pimpinan Roh Kudus. Rasanya saya ingin pisah dari dia karena tidak tahan lagi dengan emotional abuse ini. Kadang saya merasa kasihan dengan dia bekerja keras, sayang dengan keluarganya atau mertua saya, tapi dia begitu keras terhadap saya. Iya. Kamu yang jadi ini, korban. Pelampiasan emosinya. Kepada orang tuanya dia baik, di pekerjaan dia rajin, dengan orang lain dia baik. Dia sisakan kemarahannya untuk istrinya. Dia tidak jahat. Tapi jahat. Kamu bisa jadi gila. Jadi depresi. Tapi karena kamu ikut saya, truth.id, doa kamu akan kuat. Dan kamu tunggu pembelaan Tuhan atas kamu. Kalau dia mengatakan mau cerai lagi, lalu kamu buat apa? Jangan kamu membuat jawaban sekarang. Minta pimpinan Roh Kudus. Saya tidak tahu dia punya anak nggak ini. Nggak jelas, nggak punya anak, nggak jelas. Oke. Saya ikut prihatin dengan keadaanmu. Tapi hidup harus dijalani. Cuman saya ingatkan kamu. Ingat ini. Hidup di bumi memang tragis. Jangan harapkan punya Firdaus di bumi. Kita punya Firdaus hanya di langit baru, bumi baru. Bagi pembaca Abam, kalau hidupmu baik-baik, suamimu baik-baik, istrimu baik-baik, ekonomi baik-baik, tubuhmu sehat, juga jangan lupa bumi bukan rumah kita. Jangan lupa rumah kita di langit baru, bumi baru. Jangan kamu berkhianat kepada Tuhan dengan merasa betah di bumi. Oke. Berikutnya dari seorang pria usia 20 tahun, tinggal di Jawa Barat, jemaat GSKI MAG.
Maaf sebelumnya, saya mau cerita sedikit, Pak. Untuk saat ini pekerjaan atau income yang saya dapatkan bisa dibilang haram. Sedangkan kalau saya tidak mengerjakan pekerjaan saya, mungkin saya tidak bisa mendapatkan income yang berkecukupan. Tapi dengan pekerjaan atau income yang saya dapatkan itu, saya bisa membantu banyak orang yang sedang dalam kesusahan, menyumbang ke panti dan bisa bermanfaat mungkin untuk orang di sekitar. Apakah itu masuk ke dalam dosa? Saya juga suka bingung, apakah saya bisa kasih persembahan dengan uang yang saya hasilkan ke gereja atau untuk membantu orang-orang di sekitar saya. Karena saya punya prinsip di sini, saya juga kerja keras menguras tenaga dan pikiran. Apa bedanya dengan mereka pekerja kantoran yang lain? Kita sama-sama bekerja, cuma bedanya mereka legal dan saya ilegal. Pertanyaan saya pada intinya, apakah uang yang dibilang haram bisa untuk memberi kebaikan ke orang lain? Dan saya bingung apakah saya harus tinggal pekerjaan ini. Tapi di satu sisi, kalau saya tidak mengerjakan ini, saya pasti hidup dengan tidak berkecukupan, Pak. Mohon untuk jawabannya, Pak. Kamu beda dengan Robin Hood. Kalau Robin Hood yang dihadapi itu raja jahat, betul nggak? Sedangkan kamu menghadap punya raja baik. Saya tidak tahu pekerjaan kamu itu apa sampai kamu bilang haram. Dan tentu saya tidak perlu mengatakan di sini seandainya kamu mengemukakan, karena ini menyangkut keamananmu, keamanan kita. Jadi jangan kamu merasa dengan uang yang bisa kau berikan untuk panti sosial, yayasan sosial, lalu kamu bisa membersihkan uang kamu. Uang itu tidak akan bisa bersih karena yang bisa dibersihkan itu orangnya atau manusianya. Jangan sampai kamu masuk neraka gara-gara ini. Kalau itu pekerjaan ilegal, kamu tidak boleh teruskan. Lebih baik kamu tidak makan daripada kamu makan dari hasil pekerjaan yang melanggar kesucian Allah. Itu saja. Tinggal tergantung seberapa beraninya kamu. Lalu kau berkata, nanti saya tidak berkecukupan. Loh, kamu kok mengecilkan Tuhan? Banyak orang yang tidak punya pekerjaan bisa hidup kok. Ya, kamu tidak boleh begitu. Ya, oke. Saya kira cukup itu. Tinggalkan kalau pekerjaan itu bertentangan dengan norma hukum dan norma etika Kristen. Oke. Selanjutnya dari seorang pria usia 29 tahun, seorang pengusaha dan tinggal di Jakarta. Jemaat GSKI Robert Kelapa. Ya. Pertama, saya mau mengucapkan terima kasih atas bimbingan Pak Erastus dan semua tim GSKI Rehoboth yang sangat memberkati hidup saya. Saya mau tanya Pak, bagaimana solusi tinggal satu rumah dengan mertua yang tidak percaya ada Tuhan? Mertua sangat percaya hukum alam dan suka membahas agama dia yang sangat bertentangan dengan agama Kristen. Mertua bahas agama dia bisa hampir setiap hari dan sekarang saya ketahuan setiap hari ikut doa pagi bersama Truth.id. Mertua sempat ada bahas tanya-tanya tentang itu juga Pak. Istri saya lagi mengandung 6 bulan. 6 bulan sekarang Pak, saya khawatir kedepannya anak dan istri saya bisa terpengaruh ajaran mertua. Istri ikut masuk Kristen sejak menikah 1 tahunan dan selalu menemani ke gereja setiap minggu di Muara Gading. Tetapi saya perhatikan masih belum serius juga Pak. Ya, mungkin belum dewasa atau baru masuk Kristen ya. Terus? Sebelumnya saya pernah terpancing berdebat dengan mertua. Tetapi saya sekarang mulai mengikuti jurus 3D. Diam, diam, diam. Tidak berdebat, tetapi dalam hati sering merasa tidak setuju dengan yang dikatakan mertua. Ada pertanyaan dari mertua juga seperti, jika Tuhan Maha Baik, Maha Kuasa dan Maha Adil, kenapa masih ada orang yang lahir secara cacat fisik? Kenapa sejarah serangan bom atom Hiroshima dan Nagasaki atau pengeboman di Pearl Harbor yang membuat banyak orang meninggal dunia dibiarkan oleh Tuhan yang Maha Baik, Maha Kuasa dan Maha Adil? Saya stop dulu. Jika Tuhan Maha Baik, mengapa masih ada orang yang cacat fisik? Pasti ada kesalahan yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Pasti ada. Tetapi hal itu masih bisa digunakan untuk kemuliaan Allah. Artinya dari sakit itu membuat seseorang ya bisa lebih sungguh-sungguh mengikut Tuhan atau bisa mengalami mujizat yang nama Tuhan dimuliakan. Itu tergantung Tuhan. Ya, karena hidup di dunia ini bukanlah hidup satu-satunya. Lebih baik kita cacat tetapi masuk surga daripada tidak cacat dan masuk neraka. Jadi ada orang-orang yang berkeadaan istimewa atau dibuat istimewa oleh Tuhan.
mengenai Hiroshima, Nagasaki, Pearl Harbor, ya perang, itu karena Tuhan memberi kehendak bebas kepada manusia. Tuhan memberi pilihan, mau berkat atau kutuk. Oke, teruskan. Mertua berkata, harusnya Tuhan mencegah perbuatan yang jahat demikian, karena hal tersebut membuat banyak orang meninggal, termasuk orang yang baik juga meninggal. Jika boleh, saya ingin mendengar jawaban Pak Erastus dari sudut pandang kita orang percaya. Oh ya, mungkin ada orang baik ikut meninggal, mungkin juga. Tapi Tuhan dalam kecerdasannya pasti sudah tahu siapa-siapa yang akan meninggal di situ. Kita tidak maha tahu. Lalu kalau kita berkata mestinya Tuhan mencegah, mertuamu tidak tahu hukum kehendak bebas yang Allah berikan kepada manusia. Kamu jelaskan, kalau sampai dia tidak mau ya sudah. Saya kasih tahu ya, justru kamu berkompetisi dengan mertuamu dalam perbuatan. Mertuamu pasti orang yang keras, orang yang cukup cerdas, tapi tidak bisa direndahkan orang atau ke arah sombong. Kamu diam, kamu tunggu Tuhan bertindak. Kamu sudah bagus diam, tapi jangan diam sama sekali. Jika Roh Kudus gerakkan kau bicara, bicaralah dan Roh Kudus akan taruh perkataan di mulutmu. Terus. Pak, saya mendengar ibadah Suara Kebenaran 2 April 2024 berjudul Melakukan Jam Doa Pribadi. Bapak ada berbicara lagu tidak dikarang, tetapi muncul waktu penyembahan musik C tapi 3. Sembah bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan yang maha tinggi, yang maha suci. Haleluya, haleluya, hanya Engkau yang layak. Penyembahan tipe 4, sembah bagimu Bapa, hormat bagimu Bapa. Engkau layak dipuji, layak disembah. Maaf, saya mau kasih masukan Pak, kalau boleh ada ditayangkan di YouTube. Boleh ada ditayangkan di YouTube juga lagu penyembahan yang tidak dikarang, tetapi muncul waktu penyembahan itu Pak. Mungkin musik lagu itu bisa membantu dan memberkati setiap orang ketika melakukan doa pribadi. Pak, maaf pertanyaan terakhir. Saya ingin bertanya, apa ciri-ciri kita masih ada ikatan pada sesuatu hal? Oke, soal lagu yang tadi, saya mempertimbangkan, karena itu pribadi, apakah Tuhan berkenan saya rilis, karena itu hanya gitar saja, ya, itu. Lalu, apa ciri-ciri masih ada ikatan pada suatu hal? Jadi ketika Anda tidak merasa puas tanpa hal itu berarti jadi ikatan. Tahu? Jika kau merasa tidak puas kalau tidak punya hal itu atau tidak melakukan hal itu, kau merasa kurang lengkap, itu pasti ikatan. Oke. Apakah ada tips yang dapat dilakukan sehari-hari untuk bisa membantu melepas ikatan dalam diri kita, Pak? Mengerti firman Tuhan yang membuat kita memahami kebenaran atau memiliki bangunan berpikir dari firman dan hubungan dengan Tuhan lewat doa dan merasakan hadirat Tuhan, itu sangat efektif membuat kita dapat melepaskan ikatan dalam diri kita. Saya ingin berjuang supaya bisa tidak terikat apapun dan siapapun kecuali terikat kepada Allah Bapa. Mohon masukan dan bimbingan Pak Erastus. Maaf merepotkan banyak bertanya Pak. Terima kasih banyak Pak. Tuhan Yesus memberkati. Bagus. Bagus. Kamu berjuang sekarang, tapi kamu akan menang. Selama kamu ikut doa pagi, ikut terus doa hari Jumat di Mall Arta Gading, mendengarkan firman, kalau bisa ikut puasa, pasti kamu menang. Ya, oke, sampai di sini episode 1094. Sampai jumpa nanti di episode 1095. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.